Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Cassandra Ayu Dewanti. Di sini saya sebagai MC sekaligus. Yang terhormat, Ibu Hajah Hanifah Handayani selaku Direktur Akamigas Balongan atau yang mewakili. Yang saya hormati, Bapak Masdik selaku Biro Akamigas Balongan atau yang mewakili. Yang saya hormati, Ibu Desi Kusrini selaku Ketua Teknik Perminyakan atau yang mewakili. Yang saya hormati, Bapak Masdik. Yang saya hormati, Bapak Winarto selaku Pembina yakni Akamigas Balongan atau yang mewakili. Yang saya hormati, Bang Fisya Sanjika Hidayat selaku pembicara dalam acara sharing session menjadi idealis, pragmatis, atau realis menghadapi dunia kerja. Yang saya hormati Jasmine Maulidina sebagai operator dalam acara ini. Yang saya hormati para dosen atau staf, yang saya hormati perwakilan BEM, IMHATEB, dan SPI, dan tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan hidayahnya di siang hari ini kita datang bersama-sama tanpa hambatan satu apapun dengan kondisi yang sehat walafiat dalam acara ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa, agar acara yang akan kita laksanakan ini berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan susunan acara hari ini, yaitu berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan peraturan acara. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, ucapan terima kasih. Yang ketujuh, pembacaan doa. Yang kedelapan, penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti acara dari awal. Kita mematikan audio dan boleh menghidupkan audio apabila dipersilahkan oleh MC. Yang ketiga, peserta harap memperhatikan. Yang keempat, bagi peserta yang bukan, harap di silent atau dimatikan selama pada saat sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya harap berkomentar terlebih dahulu di kolom komentar pada Zoom. Yang keenam, diharapkan kepada peserta yang untuk menempatkan dirinya di tempat yang layak dan jauh dari kebisingan selama mengikuti acara. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Direktur Akamigas Balongan atau yang mewakilinya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di siang yang cerah ini kita masih bisa mengadakan acara sharing session yang Ibu hormati Ketua Yayasan Bina Islami atau yang mewakili, Ibu Direktur atau yang mewakili. Ibu mohon maaf sebelumnya, Ibu Direktur tidak bisa menghadiri acara ini karena beliau ada kegiatan di luar. Kemudian kepada Kepala Biro dan staf seluruh Akamigas Balongan. Dan terima kasih banyak semuanya untuk panitia IADMI keseluruhan yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan yang Ibu sayang-sayangi, semua
mahasiswa teknik perminyakan khususnya dan seluruh mahasiswa Akamigas Balongan. Terima kasih yang spesial kepada Ananda Ibu Fisya Sanzika Hidayat sebagai alumni Akamigas yang telah bersedia meluangkan waktunya, meluangkan ilmunya untuk diskusi dan menyampaikan ilmunya kepada adik-adik sekalian. Semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh senior Mas Fisya Sanzika ini bisa diambil manfaatnya sebagai bekal nanti anak-anak Ibu selepas dari Akamigas Balongan. Mungkin dari Ibu itu aja. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana acara sharing session ini. Kepada Muhammad Denis Rivaldo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan hingga kita dapat mengikuti acara hari ini. Yang terhormat Ibu Hajah Hanifah Handayani selaku Direktur Akamigas Balongan atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bang Fisya Sanzika Hidayat selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan staf serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih telah hadir pada acara di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada peserta yang sudah mengikuti acara sharing session ini. Saya harap semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan atau peserta semuanya. Semoga dapat membuka wawasan kita lebih luas dalam menentukan pilihan yang menghadapi dunia kerja nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua Pelaksana acara sharing session ini. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Pembina SM Akamigas Balongan. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai schedule siang hari ini, YAPMI bisa mengadakan sharing lagi dengan alumni. Terima kasih untuk Mas Fisya sudah meluangkan waktunya untuk adik-adiknya. Yang terhormat Direktur Akamigas Balongan, yang terhormat Kaprodi Teknik Perminyakan, dan yang terhormat Kabiro Akamigas Balongan, dan seluruh staf Akamigas Balongan. Semangat terus di situasi COVID-19 masih terus semangat dan memberikan kontribusi kepada kampus dan kawan-kawan semua dengan salah satunya mengadakan acara webinar dan sharing alumni. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pembina Akamigas Balongan. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum YAPMI SM Akamigas Balongan, yaitu Muhammad Aulia Siddiq. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bu Desi Kusrini selaku Kaprodi Teknik Perminyakan Akamigas Balongan. Yang saya hormati Pak Winarto selaku pembina dari YAPMI SM Akamigas Balongan, serta semua tamu undangan hadirin dan audiens peserta pada seminar sharing session hari ini yang saya hormati. Tak lupa juga terima kasih kepada Kang Fisya Sanzika selaku pembicara pada hari ini dan juga sekaligus alumni Akamigas Balongan angkatan 13 yang berkenan untuk memberikan sedikit ilmu dan informasinya kepada adik-adiknya semua. Saya harap acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan adik-adik semua bisa menyerap lebih banyak ilmu atau pengalaman dari Bang Fisya. Jadi saya harap dimaksimalkan acara hari ini kepada semua peserta karena kesempatannya mungkin jarang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Ketua Umum YAPMI Balongan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi
oleh Bang Fisya Sanjika Hidayat. Sebelumnya, Bang Fisya Sanjika Hidayat adalah alumni Akamigas Balongan Angkatan 13 dan berasal dari Sukabumi. Selama kuliah di Akamigas, beliau mempunyai pengalaman sebagai staf YATMI sekaligus Ketua Divisi Pengetahuan. Beliau juga asisten praktikum analisa fluida reservoir dan saat ini beliau bekerja sebagai HSE Engineer di PT Penta Global Engineering. Selanjutnya, silahkan untuk Bang Fisya Sanjika Hidayat, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Rekan saya, Jasmine Molina, bisa diunjukkan PowerPoint saya? Bisa tolong dijadiin host dulu, karena nggak bisa share screen. Boleh untuk operatornya dijadikan ini dulu, host dulu teman sayanya. Oke, terima kasih. Bisa diperjelas di Zoom. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan bagi saya berkumpul di acara YATMI SMA Akamigas Balongan. Dan yang tak luput juga saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Haji Hanifah Handayani selaku Direktur Akamigas Balongan dan yang mewakili, dan kepada Dr. Andes Haji Masdik selaku Biro Kemahasiswaan yang saya hormati. Lalu Ibu Desi Kusrini sebagai Kaprodi Teknik Perminyakan. Bu, salam kenal. Salam kenal. Dan kepada Bapak Winarto selaku pembina YATMI SMA Akamigas Balongan dan sekaligus dosen terbaik saya pada saat dulu saya kuliah. Halo Pak Winarto. Dan saya ucapkan juga yang terhormat kepada para dosen dan staf-staf kampus Akamigas Balongan. Dan tak luput juga saya ucapkan kepada adik-adik tingkatku sekalian, salam kenal. Dan mungkin saya bakal buka sesi ini sama pantun ya. Saya punya pantun spesial buat adik-adik nih. Hari Minggu di Jakarta santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum sharing session akan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi saya akan memperkenalkan diri dari saya sendiri, sekalipun tadi dari moderator sudah coba memperkenalkan diri saya, biar lebih afdol, karena kalau kalian nggak kenal nanti nggak sayang sama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Fisya Sanjika Hidayat, dan saya betul alumni Akamigas Balongan, angkatan 13. Dan sampai saat ini saya masih ingat nomor induk mahasiswa saya. 130136 lah. Itu saya nomor induk mahasiswa saya masih ingat. Dan ini kurikulum hidup saya atau riwayat hidup saya. Dan untuk saat ini saya bekerja di PT Penta Global Engineering sebagai HSSE Engineer. Bisa di next, silakan. Dan ini adalah agenda yang akan kita bahas siang ini. Sesuai dengan judulnya, yang kita akan bahas ini mengenai idealis. Apa sih itu idealis? Terus apa sih pragmatis itu dan apa itu realistis itu kan? Mungkin ada beberapa adik-adik atau rekan-rekan yang udah tahu arti apa idealis itu kan. Karena mungkin udah familiar lah di antara kita kan. Di antara teman-teman juga pasti udah tahu. Cuman ada arti kata lain yang mungkin baru dengar atau nggak familiar buat kita, yaitu kayak pragmatis ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba bahas karena ini bakal jadi hal penting juga ketika nanti kalian lulus setelah kalian kuliah gitu. Dan agenda yang pertama itu ada overview, nanti saya akan menjelaskan gambaran umum, terus yang poin kedua mengenai experience. Jadi nanti saya akan, karena judulnya sharing session, jadi nanti saya akan sharing pengalaman based on my experience gitu ya ke teman-teman dan ke adik-adik gitu. Terus yang ketiga juga ada tips and trick dari saya. Dan ini bukan dari Google, pure dari saya yang saya implementasikan selama saya berkecimpung di dunia kerja. Dan yang terakhir mungkin ada question and answer. Nah, di sini nanti buat rekan-rekan yang mau bertanya, ini ada sesi sendiri buat kalian nanti nanya gitu. Jadi selama jalannya presentasi, kalian nggak boleh dan nggak bisa untuk motong ketika saya sharing gitu. Nanti ada sesi khusus untuk kalian nanti kalau mau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa ditanyakan di sesi khusus ini. Begitu. Bisa di next. Oke, kita masuk ke overview. Nah, ini saya tampilin beberapa pengertian
pengertian yang umum yang bisa kita pahami gitu ya. Idealis itu sendiri artinya sesuai dengan ide atau sesuai dengan ideologi, sesuai dengan sebuah pemikiran yang sifatnya sempurna tentang suatu hal. Ngomong soal sempurna berarti sesuatu yang perfect, ya kan? Sesuatu yang sesuai ekspektasi gitu. Nah, jadi idealis di sini, jadi kita itu harus kayak punya mindset sesuai passion. Contohnya, misalnya kita kerja, kita nih kuliah sebagai teknik perminyakan. Berarti passion kita sebagai anak teknik perminyakan. Contohnya, teman-teman misalkan dari anak teknik kimia. Berarti passion kalian nanti ketika kerja itu, kalian pasti pengen jadi di teknik kimia, gitu kan. Entah bagian refinery, entah bagian prosesnya, gitu kan. Begitupun sebaliknya, ketika anak teknik perminyakan, passion kalian tuh pasti pengen jadi, wah, saya pengen jadi pemboran, gitu kan. Atau jadi bagian production, engineer-nya, gitu ya. Begitu. Terus, bidang yang nyaman dan yang dia kuasai, gitu. Dalam artian, ketika kalian mindset idealis tuh, ketika lulus, kalian tuh harus kerja sesuai background kuliah kalian. Itu ke sebelahnya, ke opposite-nya ini ada pragmatis. Nah, pragmatis ini adalah berpikir secara praktis. Jadi apa yang harus dilakukan saat itu untuk jangka pendek. Tidak sesuai bidang dan dia harus belajar dari awal. Gitu. Jadi dia berani ngambil resiko di sini kan. Nah, kalian bisa lihat di situ ada kata jangka pendek. Jadi pragmatis ini adalah suatu langkah yang kita ambil untuk jangka pendek. Sedangkan idealis adalah langkah yang kita ambil dalam jangka panjang. Biasanya, pragmatis ini biasanya bergandengan barengan sama realistis. Karena realistis sendiri itu artinya kan mengikuti lingkungan yang ada atau kondisi di mana seseorang sudah tidak harus berpegang terhadap prinsip dasar. Nah, kita balik lagi ke pengertian idealis. Di sana ada kata ideologi. Ideologi itu kan artinya gagasan atau ide dasar atau keyakinan atau kepercayaan yang bersifat dinamis. Jadi, bisa kalian pahami juga, ketika kita bicara idealis, berarti kan dia berpegang teguh kepada ide dasar atau dia punya gagasan. Nah, tapi ketika kita bicara dengan realistis, itu seseorangnya sudah tidak lagi berpegang teguh terhadap prinsip dasar. Nah, kok Bang Fisya kenapa nggak bahas seperti ini gitu kan? Karena pembahasan-pembahasan seperti ini tuh mungkin sharing yang dari saya tuh ke kalian tuh nggak akan kalian dapat di perkuliahan. Karena bisa dibilang, Bang, kok nggak ada hubungannya sama mata kuliah saya gitu kan? Saya di pemboran atau saya nggak ada hubungan sama saya anak teknik kimia atau anak fire and safety gitu. Tapi nanti kalian bakal butuh hal-hal kayak gini, kayak pengetahuan seperti ini ketika kalian nanti bergelut masuk ke dunia kerja gitu. Jadi kalian harus punya mindset dan punya planning. Saya ini harus jadi apa? Goal saya itu apa? Nah, kalau saya ditanya, ada pertanyaan, biasanya banyak tuh yang nanya kan kayak, lebih bagus mana Bang? Menjadi orang idealis atau menjadi orang pragmatis? Kalau saya jawab, maka saya baru saja memberikan judgement yang tidak fair. Karena tidak sesuai pada kondisi ketika kata-kata itu saya ucapkan. Contohnya, kenapa saya bilang nggak fair? Ketika ada pertanyaan, Bang, jadi saya harus jadi orang apa nih Bang? Kalau saya bilang, kamu jadi orang idealis aja, kan? Pada tahun ini. Sedangkan kita tahu, di situ kan ada kata-kata, kita harus based on kondisi dan situasi, kan? Di mana kita harus idealis, di mana kita harus pragmatis. Karena sesuatu tuh harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi contohnya, ketika kayak sekarang ini kan bisa dibilang pengalaman saya kuliah itu masuk 2014 dan lulus tahun 2017. Dan di sana ketika semasa saya kuliah, pada tahun 2015 itu harga minyak mulai goyang. Bisa dibilang mulai turun. Dan sampai sekarang pun masih belum membaik, belum normal gitu ya. Dan ketika saya graduate pada tahun 2017, itu harga minyak itu turun. Nah, disinilah yang saya maksud, ketika kalian tuh harus melihat situasi dan kondisi pada saat kalian lulus atau pada saat tahun itu. Pada saat kondisi itu. Paham, teman-teman? Nah, jadi ketika saya ditanya harus pilih mana, lebih bagus mana, atau idealis atau pragmatis, kalian harus melihat dulu sikon pada saat itu.
Tetapi pada saat itu, pada saat saya lulus tahun 2017, saya memilih untuk menjadi orang pragmatis, gitu. Saya berpikir secara praktis, karena saya melihat kondisi pada saat saya lulus 2017 itu, harga minyak kurang baik, terus untuk lowongan kerja juga tidak terlalu banyak pada saat itu, sedangkan lulusan anak teknik perminyakan itu bisa dibilang banyak, nggak cuma dari Akamigas Balongan, tapi dari kampus-kampus lain, kita semuanya bersaing gitu kan. Saya memutuskan untuk mengambil langkah untuk menjadi pragmatis. Sampai memperoleh kesempatan atau kemungkinan untuk menjadi idealis. Gitu. Bukan berarti ketika saya sudah menjadi pragmatis, saya meninggalkan mental idealis saya. Nggak begitu, kalau dari saya ya. Ketika saya menjadi pragmatis, saya tidak tinggalkan mental idealis saya. Karena definisinya, kembali ke definisi awal, pragmatis ini untuk jaga pendek, sedangkan idealis itu untuk jaga panjang. Jadi, setiap choice atau pilihan yang kalian ambil, entah nanti kalian mau jadi tipe orang yang idealis ketika kalian lulus, atau kalian mau jadi orang yang pragmatis ketika kalian lulus, itu terserah kalian. Karena setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Gitu. Terus tergantung juga kalian harus tahu, kita ini menjadi idealis atau menjadi orang pragmatis nih, bisa mendekatkan kita kepada impian kita gak? Atau malah kita jadi orang idealis atau pragmatis menjauhkan sama impian kita gitu. Nah, jadi kalian juga harus pintar-pintar dalam hal ini. Oke? Bisa di next. Nah, kita masuk ke experience atau career path saya nih di sini. Jadi kenapa saya bahas experience saya di sini? Jadi untuk bahan buat adik-adik belajar, karena kalian bisa dilihat dari pengalaman saya di sini. Pada tahun saya awal masuk kuliah di Akamigas Balongan 2014, pada saat pertama kali saya join IATMI, itu saya punya tujuan. Nah, disinilah pentingnya kalian tuh punya tujuan. Jadi kalian punya goal. Ketika kalian kuliah 3 tahun di Akamigas Balongan, kalian tuh tahu goal kalian tuh apa ketika kalian lulus. Dan kalian tuh harus tahu juga resiko, konsekuensi ketika kalian lulus nanti yang akan kalian hadapi itu kalian harus tahu. Dan kalian tuh harus punya amunisi yang kuat. Bisa dibilang, pada saat 2014 masuk saya awal, itu saya menyiapkan semua amunisi ketika saya nanti survive di tahun 2017. Langkah awal yang saya ambil, saya join sama IATMI. Mungkin kalau teman-teman dari bukan anak teknik perminyakan, IATMI itu apa, Bang? IATMI itu Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengasah soft skill saya. Di sanalah saya belajar cara komunikasi yang baik, belajar koordinasi yang baik, terus membentuk kepercayaan diri saya. Yang terakhir saya taruh di situ adanya relasi. Nah, bagi teman-teman biasa suka bilang, Bang, kerja tuh katanya butuh relasi, apalagi di dunia migas. Saya nggak bilang nggak butuh relasi, jelas butuh relasi. Terus dia bilang lagi, saya nggak punya relasi, Bang. Saya termasuk orang yang nggak punya relasi ketika saya masuk ke dunia kerja. Tetapi saya membentuk relasi saya sendiri. Saya membangun relasi saya sendiri dengan melakukan komunikasi, koordinasi yang baik antar teman. Oke, antar teman, antar rekan kerja. Nah, di sini kita membentuk dan membangun relasi yang baik dan bagus. Karena tanpa kalian sadari, ketika kalian nanti butuh suatu job atau kerjaan, kalian tuh pasti datang dari hal-hal yang gak kalian duga. Tiba-tiba ada teman kalian yang ngajak ngejob di tempat ini, atau ada teman kalian ada tawaran kerja buat kalian. Karena dia yakin ketika dia menawarkan suatu kerjaan sama kalian, itu kalian ini kompeten di sana, capable, dan bisa join, dan bisa kerjasama. Lanjut di 2015, saya di sana memberanikan diri untuk menjadi asprak, sekaligus asisten dosen. Jadi kebetulan saya tadi seperti moderator bilang, saya betul mantan dari asprak AFR, analisa fluid reservoir, dan saya juga berpengalaman dulu menjadi aspraknya kimia, dan di sini juga saya menjadi asdos, semester 1 dan 2 sebagai asdos komputer, dan semester 3 dan 4 saya menjadi asisten dosennya untuk HSE. Nah,
Yang menarik nih, saya pernah jadi pengalaman menjadi asisten dosennya HSE di 2016. Nah lanjut, di 2016, saya pada saat semester 3 libur, kurang lebih pada saat liburan, kan kalau liburan semester itu cukup lama, kurang lebih hampir 1 bulan. Dan saya memberanikan diri untuk magang, itu bahasa kerennya internship. Lah kok bisa Bang? Gimana caranya? Apa ada yang masukin? Nggak ada. No. Semuanya saya tanpa adanya link dari keluarga, dari om, tante, atau yang lainnya, nggak ada sama sekali. Jadi saya coba memberanikan diri untuk datang door to door ke perusahaan pada saat liburan itu. Jadi saya liburan saya pakai di Jakarta. Kebetulan saya waktu itu magang di TBBM Pertamina Pelumpang. Di sana kalian mungkin tahu kalau orang Jakarta Utara ya. Saya coba door to door ke beberapa perusahaan yang ada di Jakarta yang berdekatan. Dan kalian harus yakin ketika kalian ngasih suatu lamaran atau suatu submit kayak report gitu untuk pengajuan entah itu internship, entah itu kerja praktek atau tugas akhir, 10 dari 1 lamaran itu pasti ada yang mereka proses. Karena kalian sudah melakukan ikhtiar. Kalian yakin, apalagi kalian disertai sama doa. Nah, jadi saya diterima pada saat itu di TBBM Pelumpang. Dan yang menariknya lagi, saya ditaruh di divisi HSE, departemennya di sana. Di sana, tujuan saya kan niatnya menambah ilmu baru. Saya tahu, saya anak teknik perminyakan, tapi ketika saya disodorkan, ada nih tempat magang, cuman divisi yang bisa nerima itu HSE, dan saya ambil, karena itu kesempatan buat saya. Karena itu ilmu yang bisa saya pakai nanti ke depannya. Gitu. Nah, lanjut di 2017 itu ada kerja praktek dan tugas akhir. Nah, di sini mungkin di Akamigas itu biasanya ketika kalian dihadapkan dengan tugas akhir dan kerja praktek, itu kalian pasti di satu perusahaan tuh 2 judul, ya kan? Karena untuk mengefisiensi waktu. Tetapi di sini saya membuat terobosan baru. Mungkin teman-teman juga yang masih semester 1 atau 2 atau 3, 4 bisa mempersiapkan diri sedini mungkin. Dalam artian, kalian kan nanti pasti banyak tuh dapat referensi judul, materi dari kakak tingkat senior. Kalian tuh udah bisa mulai pelajarin pada saat kalian tuh semester 2, 3, 4. Untuk nanti bekal kalian itu pada saat kalian nge-apply kerja praktek dan tugas akhir. Lah kok jauh banget Kak? Kenapa? Karena ketika kalian nge-apply di suatu perusahaan dengan judul A, contohnya kalian judul A nih. Sedangkan judul yang kalian mau itu tidak ada di suatu perusahaan. Adanya judul C atau judul B. Disitulah kalian tuh harus siap. Ketika kalian harus merubah judul kalian, mau nggak mau, kalian tuh harus siap dengan konsekuensinya. Dan di situ kalian mau nggak mau, kalian nggak bisa idealis dengan judul kalian kayak harus ini gitu, nggak bisa. Mau nggak mau kalian lari ke judul yang B dan C. Karena kalian butuh perusahaan itu untuk kalian tuh menyelesaikan dokumen kampus kalian sebagai kerja praktik dan tugas akhir. Nah, balik lagi, kerja praktik dan tugas akhir saya itu saya pisah di 2 perusahaan yang berbeda. Kok bisa secepat itu Kok bisa? Pada saat semester 3 dan 4, itu saya mempersiapkan semua. Sampai saya list perusahaan-perusahaan mana aja yang harus saya apply ini. Karena saya pengen, saya tuh kerja praktek di perusahaan A dan tugas akhir di perusahaan B. Gitu. Di 2 perusahaan yang berbeda. Tujuannya apa? Selain untuk syarat kelulusan, atau untuk mendapatkan IPK yang bagus juga, teman-teman kan itu lumayan tuh. Kalau nggak salah kerja praktek tuh 3, tugas akhir tuh 6. Tujuannya itu saya pengen membentuk atau membangun relasi saya lebih besar lagi gitu. Ketika saya di 2 perusahaan yang berbeda. Jadi saya kenal dengan orang di perusahaan A dan saya kenal dengan teman-teman yang di perusahaan B. Dengan ilmu yang berbeda gitu kan. Dengan ilmu yang bermanfaat buat saya nanti ke depan. Begitu. Dan lanjut ketika saya di 2017 saya mulai lulus di situ. Saya bisa dibilang saya termasuk orang yang telat wisuda. Saya telat wisuda di angkatan saya. Tapi saya termasuk orang yang pertama kali pegang surat kelulusan atau SKL. Jadi alasan saya
setelah wisuda dan saya malah ikut gelombang 2 di tahun 2018 kalau nggak salah. Karena 2017 ini status saya dengan SKL saya ini saya udah diterima kerja di salah satu perusahaan. Dan saya mulai survive. Dengan apa? Dengan memanfaatkan beberapa media-media yang ada. Apalagi sekarang udah canggih ya, teknologi informasi juga kalian udah banyak. Entah itu Jobstreet, entah itu JobsDB, entah itu LinkedIn. Banyak sekali di sana. Dan ada job fair juga. Pada saat itu sebelum pandemi corona, itu masih banyak job fair. Di beberapa kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Bandung itu masih ada job fair. Mungkin selama pandemik ini job fair mungkin tidak ada mungkin ya, tapi tidak tahu ketika nanti sudah new normal atau ada regulasi baru, saya nggak tahu. Gitu. Bisa di next. Nah, ini pertanyaan yang biasanya teman-teman nanyakan. Bagaimana jika posisi kerja tidak sesuai dengan background pendidikan? Nah, ini yang saya alami. Saya mengalami ini, saya bekerja tidak sesuai dengan background pendidikan saya sebagai teknik perminyakan. Pertama saya kerja, saya ditawari untuk menjadi asisten QC inspektor. Dan saya lari dari passion saya. Tetapi saya melihat ini peluang. Karena apa? Karena saya butuh uang untuk biaya saya, untuk menjadi mandiri, untuk meringankan beban orang tua saya. Bisa saja kalau saya idealis pada saat itu, saya tidak ambil tawaran pekerjaan ini untuk menjadi asisten QC inspektor. Karena kenapa? Kalau saya idealis, saya yakin dengan pendirian saya bisa di teknik perminyakan. Kasar seperti itu gitu ya. Saya nggak mau lah karena ini nggak sesuai bidang saya gitu. Bisa aja saya tolak. Tapi pada saat itu karena saya mengambil sesuatu tindakan untuk menjadi pragmatis di sini. Saya ambil menjadi asisten QC inspektor. Kalau kalian tidak tahu, QC itu kayak quality control inspector. Jadi kerjanya itu kayak memverifikasi. Kebetulan saya di construction migas saat itu. Jadi ketika alat-alat berat itu saya verifikasi. Based on drawing, based on certificate, based on dokumen-dokumen yang lainnya. Dan di sana itu sangat jauh dengan background perkuliahan saya yang saya jalanin dulu di kuliah. Yang biasa saya belajar kayak crude oil, ya kan? Hitung-hitung crude oil, kayak gitu. Tiba-tiba saya dihadapkan dengan sesuatu yang jauh dari passion saya. Tapi dari situ saya, ya udahlah, saya ambil aja lah pekerjaan ini kan. Karena apa? Saya yakin, karena dengan saya masuk ke dunia kerja, disitulah pintu-pintu relasi yang lain itu akan lebih mudah untuk kita akses. Itu mindset saya. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, setelah itu, sering berjalannya waktu, saya naik ke QC inspector. Ini udah lebih keren lagi, quality control inspector. Jadi, saya punya asisten. Terus saya punya QC admin juga. Nah, otomatis di sini kan ilmu-ilmu yang saya pelajarin dari awal, yang saya nggak dapat, dan saya pelajari sendiri, bisa dibilang saya udah mulai menguasai sebagai inspektor untuk QC. Nah, seiring yang berjalannya waktu, 2018, terus saya memberanikan diri untuk mengambil beberapa sertifikasi. Kok bisa, Bang? Dari QC inspektor tiba-tiba menjadi HSE officer. Kenapa? Terus sekarang bisa jadi HSE engineer. Kenapa? Karena pada saat itu, saya sudah mempunyai modal, kurang lebih saya kerja 1 tahun pada saat jadi QC itu, saya mengumpulkan modal saya untuk mengambil sertifikat. Karena saya, jujur, saya bukan dari orang berada, jadi saya butuh survive lebih untuk planning saya ini. Karena saya yakin, karena kalau saya minta sama orang tua saya masih harus membiayai adik saya di bawah. Gitu. Kurang lebih pada saat itu saya mengambil sertifikasi K3 umum. Mungkin kalian juga udah familiar mengenai K3 umum. Saya ambil pada tahun 2018 bulan Januari itu saya mempunyai sertifikat K3 umum Kemenaker. Dan sertifikat lainnya. Nah, pada saat itu saya mencoba lagi melamar-lamar ke perusahaan migas lainnya. Dan memang sulit sekali saya dapat kayak perusahaan yang betul-betul migas gitu yang diproses atau di refinery.
mungkin belum rezeki saya juga, jadi beberapa belum ada yang nyangkut. Tapi saya selalu nyangkut di beberapa perusahaan yang construction migas. Nah, dari situ saya sadar, saya list lagi tuh. Ketika saya nge-apply kerja tanpa sertifikat, terus saya nge-apply kerja mengenai dengan sertifikat atau skill saya yang saya sudah upgrade, itu beda. Bisa dibilang, ketika saya punya sertifikasi ini, saya ini lebih mudah, perusahaan ini lebih enak ketika ngasih tawaran sama saya. Jujur, ketika saya punya K3 umum itu, saya banyak tawaran untuk menjadi QHSE di sana. Ada yang juga menjadi HSE aja ada. Ada juga yang jelas-jelas jadi quality. Entah itu di bidang migas, entah itu non-migas. Beberapa itu mereka banyak tawaran mengenai dari beberapa link kayak Jobstreet, LinkedIn. Seringnya di LinkedIn. Nah, terus saya makin semangat di sini kan. Wah, berarti sangat berguna banget nih kayaknya nih, sertifikat nih kan. Sering berjalannya waktu, saya banyak dapat beberapa tawaran interview dan lain-lain kan. Terus saya upgrade lagi diri saya, mengambil K3 migas. Ini levelnya udah lebih di atas nih, dan udah lebih menyondong lagi, spesifik lagi. Saya mengambil K3 migas waktu itu level pengawas di Cepu. Mungkin kalian pernah kunjungan ke Cepu, teman-teman angkatan yang semester 4 sekarang atau semester 3 mungkin udah sempat kunjungan ke sana, dan saya sertifikasi di sana. Dan pure saya menggunakan uang tabungan saya sendiri. Dan pada saat itu saya dihadapkan dengan suatu kondisi saya harus mengambil level pengawas atau level operator. Sedangkan kita tahu ketika kita sertifikasi itu ada masa berlaku sertifikat. Untuk migas itu kurang lebih 5 tahun masa berlaku. Dan saya memberanikan diri untuk mengambil pengawas. Singkat cerita, saya lulus. Di situ, alhamdulillah. Dan setelah itu, saya coba apply lagi beberapa perusahaan migas. Dan alhamdulillah beberapa perusahaan migas panggil saya. Salah satunya perusahaan yang saya sekarang tempati ini, Penta Global Engineering. Saya emang bukan pure migas, tapi saya construction migas. Jadi job desk-nya itu pengerjaan untuk pipingnya British Petroleum, untuk refinery itu kita yang kerjakan semua. Nah, enaknya ketika kalian bekerja di perusahaan asing, itu mereka tuh sangat menghargai ketika kalian punya skill lain di luar background kalian. Nah, bagusnya lagi, karena saya sebelumnya itu punya riwayat pernah jadi asisten dosen sebagai HSE, terus pernah jadi internship sebagai safety officer di salah satu perusahaan, sekalipun saya nggak berpengalaman di sana, mereka tuh menghargai pengalaman saya itu. Jadi mereka tuh melihatnya ini pengalaman kerja, bukan cuma semata-mata internship gitu. Nah, dari situ sampai saat ini saya bisa jadi HSE engineer di suatu perusahaan ini. Dan tahun ini saya baru diangkat dari HSE officer menjadi HSE engineer. Begitu, ini buat gambaran teman-teman. Jadi next lagi, Kak Jasmine. Nah, ini adalah suatu pilihan, 2 pilihan, sebenarnya ada 3 pilihan, tapi nggak saya masukkan yang satunya di sini. Ini biasanya yang dilakukan sama teman-teman atau adik-adik tingkat ketika kalian ini lulus dari Akademi Migas Balongan, ketika kalian ini udah selesai kuliah dari Akademi Migas Balongan. Itu ada yang lulus lanjut untuk S1, ada yang kedua itu ada yang ketika lulus tuh langsung kerja gitu. Malah ngambil sertifikasi langsung kerja. Nah, ada yang ketiga ini ketika dia lulus dia nggak ngambil sertifikasi, nggak lanjut kuliah, tapi dia langsung kerja. Ada. Cuman yang menarik yang saya bahas ini adalah yang lanjut kuliah S1 dan lulus langsung ambil sertifikasi langsung kerja. Nah, di sini saya masukin beberapa ada poin plus dan poin minusnya. Kalian juga bisa baca di situ. Ketika kalian atau teman-teman lulusan D3 terus lanjut untuk S1, berarti kalian poin plusnya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Gelar kalian menjadi sarjana, yang dari tadi ahli madya jadi sarjana. Terus, biasanya jenjang karir itu berpeluang di posisi MT. MT itu kan kepanjangan manajemen train. Nah, biasanya yang saya alami dulu, untuk lowongan-lowongan kerja perusahaan yang MT, itu mereka tuh hiring dari S1. Dan jarang saya dengar dari D3. Kebanyakan S1. Nah, terus poin yang ketiga itu
dapat mengetahui ilmu yang lebih spesifik lagi. Contohnya, jika kalian lulusan A5 di teknik perminyakan, lalu kalian ambil S1, berarti kalian lebih tahu ilmunya lebih dalam lagi mengenai teknik perminyakan dibanding teman-teman kalian yang D3 gitu kan. Karena kalian lebih spesifik lagi gitu kan. Nah, di situ ada poin minusnya. Otomatis ketika kalian mengambil langkah untuk lanjut kuliah, itu adanya biaya tambahan untuk kalian. Terus butuh waktu. Karena kalian tuh kuliah, kita ambil S1 tuh nggak cuma 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, tapi kalian tuh butuh 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk mendapatkan gelar S1. Begitu. Dan saya bahas mengenai teman-teman yang lulus ngambil sertifikasi terus kerja, itu poin plusnya itu ada nilai tambah dari keahlian khusus yang kalian ambil. Contohnya kayak saya background-nya teknik perminyakan, tapi saya mengambil keahlian khusus sebagai K3, gitu kan. Terus ada juga teman saya, dia benar-benar teknik perminyakan, terus dia ngambil spesifik khusus kayak operator lab lumpur dan lain-lain. Ada beberapa teman saya juga, tadi yang mengambil mengenai yang spesifik lagi, mengenai pemboran. Nah, terus poin yang ketiga itu, yang kedua, tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Iya, karena ketika kalian ngambil sertifikasi itu biasanya cuma 2 minggu. Kalau kalian yang paling lama itu dirjen migas itu paling 1 bulan. Gitu. Terus lebih mudah mendapatkan lapangan kerja. Iya, saya bisa bilang iya. Karena saya nggak bisa memungkiri ketika kalian lulusan D3, itu kalian tuh bakal berpeluang 10% di atas teman-teman yang lulusan S1. Karena perusahaan itu melihat benar-benar teman-teman D3 ini siap kerja, siap pakai. Apalagi teknik ya. Saya termasuk anak teknik yang nggak cuma siap secara mental, tetapi secara fisik juga. Jadi mau gimana pun kondisinya, anak-anak teknik ini kuat. Gitu. Makanya saya apresiasi buat teman-teman, anak-anak teknik, ya kalian harus lebih semangat lagi lah. Terus, di situ saya ada masukkan poin minus. Jadi, poin minusnya tuh harus selektif memilih lembaga sertifikasi. Jadi, alangkah baiknya ketika kalian mau ngambil sertifikasi itu, kalian konsul dulu kepada orang yang lebih paham. Entah itu dosen kalian di kampus, entah itu senior kalian, entah itu rekan-rekan kalian gitu, entah dari keluarga kalian, itu kalian harus lebih selektif lagi dalam memilih. Oke, bisa next, Kak Jasmine. Oke, dan ini kita masuk ke tips and trick. Nah, ini ada beberapa yang saya masukkan di sini pembahasan, yaitu adanya resiko. Jadi, kenapa saya tulis ini resiko? Kalian harus berani ambil resiko yang dihadapi sesuai dengan pilihan masing-masing. Jadi, saya nggak menyalahkan kalian menjadi orang pragmatis. Itu sah-sah saja. Dan saya juga nggak menyalahkan ketika kalian mengambil idealis. Itu sah-sah saja. Tapi kalian harus tahu, setiap pilihan yang kalian ambil, itu ada konsekuensinya. Ada resikonya. Begitu. Terus yang kedua, ini nih, adaptasi. Jadi kalian tuh harus pintar beradaptasi, mengenal lingkungan yang baik secara kondisi dan situasi. Jadi nggak cuma dalam lingkup kecil, dalam lingkup besar pun, ketika kalian dihadapkan sekarang, buat adik-adik yang lulus 2020-2021, otomatis kalian kan dihadapkan dengan harga minyak yang belum normal, dan dihadapkan dengan pandemi wabah virus corona ini kan. Kalian harus bisa adaptasi dengan situasi yang ada ini. Strategi apa yang akan kalian pakai untuk menghadapi ini? Nah, saya masukkan di sini poin komunikasi. Kenapa? Karena dengan komunikasi, otomatis kalian bisa membangun komunikasi yang baik, sehingga terbentuk relasi juga yang baik. Jadi kalian tuh gak perlu kayak, saya nggak punya relasi bang, keluarga saya juga nggak ada dari keluarga migas. Gak perlu. Kalian tuh bisa bentuk relasi kalian sendiri dengan cara komunikasi yang baik antar teman, antar rekan kerja. Begitu. Dan ini ada platform digital juga saya masukkan. Karena kenapa? Karena kalian tuh harus pintar juga. Dan saya yakin teman-teman yang sekarang di zaman milenial ini, kalian tuh pasti lebih bisa aktif lagi memanfaatkan platform yang ada untuk mencari dunia kerja. Karena udah lebih simpel lagi. Tinggal kalian punya tahu lagi kayak bikin kurikulum vitae yang bagus seperti apa, cara melamar seperti apa yang bagus. Kalian tiap pelajaran itu semua, baru kalian
share di job fair atau di Jobstreet, di LinkedIn, JobsDB dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir ini skill. Jadi kalian tuh harus upgrade your skill. Jadi upgrade kemampuan kalian. Jangan cuma stuck di satu kemampuan. Ini saya paham. Kalian bisa nih, saya punya kemampuan nih, saya hafal tentang pemboran dan lain-lain. Itu sah aja, itu bagus. Tapi bakal lebih bagus lagi ketika kalian upgrade diri kalian dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena tanpa kalian sadari, ketika kalian tidak ada suatu kondisi yang berbeda, kalian bisa menghadapi itu. Dan kalian udah siap. Karena skill kalian itu nggak cuma satu. Begitu. Jadi next, Kak Jasmine. Oke. Dan ini masuk ke sesi tanya-jawab. Ayo di next lagi, Kak. Oh ya nggak usah berarti. Tadi aja, Kak. Oke. Saya kembalikan lagi ke moderator. Dipersilakan. Ya. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bang Fisya Sanjaya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada hadirin, sekali lagi, apabila ingin bertanya, dipersilahkan untuk berkomentar terlebih dahulu di kolom komentar. Halo, selamat sore semuanya. Saya Aji Sasongko, Angkatan 17, Teknik Perminyakan, izin bertanya. Dalam kondisi yang tidak menentu di dunia migas seperti sekarang ini, tuh gimana caranya kita bisa dibilang meyakinkan diri lagi gitu untuk menghindari stigma idealis gitu. Misalkan dalam stigma idealis kan kita harus dapat kerja di yang sejalur di dunia migas gitu. Nah, gimana caranya kita tuh meyakinkan diri untuk gak usah idealis lah seperti itu, tapi hanya untuk ikuti alurnya aja. Tuh. Jadi inti pertanyaannya tuh saya gimana saya untuk meyakinkan diri supaya tidak terlalu idealis seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembicara, apa ingin langsung dijawab? Boleh, biar saya jawab langsung aja ya. Boleh. Tadi pertanyaan dari Haji Sasongko ya. Iya, betul. Jadi balik lagi ke Aji ya, kalau dari saya. Jadi goal Aji itu apa? Jadi Aji menjadi idealis pun nggak masalah. Kalau Aji emang punya modal yang kuat untuk menjadi orang yang idealis. Contohnya, misalkan Aji ini emang anak teknik perminyakan, terus saya ini harus kerja di dunia perminyakan gitu kan. Ketika dihadapkan Aji ditawarin kerja bukan sesuai passion Aji, otomatis kan Aji tolak. Ketika Aji menjadi orang yang idealis kan, korek, Aji bakal tolak itu. Nah, tapi ketika Aji menjadi pragmatis, itu Kak Aji tuh gak bakal nolak itu karena Aji punya alasan-alasan, punya alasan yang kuat. Atau kalau gue, misalnya contohnya nih, kalau saya nggak ambil pekerjaan, nanti gimana adik saya di bawah gitu. Jadi bakal ada banyak kayak pertimbangan lagi. Dan itu bisa jadi yang merubah mindset yang tadinya idealis itu menjadi pragmatis. Adanya pertimbangan-pertimbangan ini, kayak contohnya biasanya kan dihadapkan dengan suatu kondisi keluarga. Contoh kalau saya sih keluarga. Saya dihadapkan dengan suatu kondisi keluarga, kebetulan orang tua saya pada saat itu nggak mampu untuk membiayai saya lagi melanjutkan S1. Karena saya dulu termasuk orang yang idealis, saya pengen lanjut lagi S1. Karena kondisi, jadi saya nggak bisa untuk lanjut S1. Dan nggak bisa mempertahankan idealis saya. Otomatis ketika saya dihadapkan untuk tawaran kerja yang tidak sesuai passion saya ambil. Tapi tidak memupuk atau menghapus idealis saya gitu. Idealis tetap ada, saya punya, tapi jadinya saya fleksibel. Saya memanfaatkan kondisi yang ada. Dan itu biasanya yang membuat itu adalah faktor eksternal dari kayak contohnya keluarga, entah dari teman, biasanya. Entah dari doktrin atau dari doktrin dari kakak tingkat atau gimana kan itu banyak. Entah dari impian kalian yang bisa merubah mindset kalian itu seiring berjalannya waktu. Biasanya itu akan timbul ketika kalian itu pada saat ada di posisi di mana kalian itu udah semester akhir. Ketika kerja praktek, tugas akhir kalian sudah selesai, tinggal menunggu SKL, surat kelulusan, tinggal menunggu yudisium dan lain-lain, itu bakal muncul dengan sendirinya. Karena itu yang saya alami. Begitu, Aji. Gimana? Ada yang kurang?
Oke, Mas Fisya, cuman ini gimana ya? Jadi kalau ini sih menurut Mas Fisya sendiri gitu ya, Ya, baik. kira-kira cara untuk beradaptasi gitu dari idealis ke pragmatis itu menurut Mas Fisya yang baik itu seperti apa? Biasa ya kalau kita ngomong adaptasi, setiap orang punya gayanya masing-masing. Kalau saya pribadi, saya pada saat itu tidak berlarut-larut lama mempertahankan idealis saya, tapi saya yakin saya masih punya idealis dan saya harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena kenapa? Biasanya ketika kalian bisa beradaptasi itu dengan baik, ketika kalian tuh mempekerjakan suatu pekerjaan tuh dengan ikhlas. Di situ akan tumbuh rasa kepercayaan diri dan adaptasi kalian itu mudah ketika kalian mengerjakan sesuatu yang diberi terus dengan ikhlas. Itu kuncinya. Tapi ketika kalian mau beradaptasi terus mempekerjakan sesuatu yang bukan passion kalian, tapi kalian gak ikhlas, itu bakal susah, itu bakal rumit. Percaya sama saya, itu bakal rumit. Ketika kalian dihadapkan dengan sesuatu yang bukan passion kalian, tapi kalian nggak punya rasa ikhlas dalam mempekerjakan itu bakal rumit. Kalau ngerasa kalau udah nggak ikhlas, mending kalian gak usah lanjut kerjaan itu. Cari pekerjaan lain. Tapi pada saat itu, Baik, Mas Fisya. Ya, gimana? Baik, Mas Fisya, penjelasannya udah jelas banget, Mas Fisya. Terima kasih. Siap. Atas penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Aji Sasongko. Selanjutnya. Selamat siang, Bang Fisya. Selamat siang. Saya ingin bertanya, Mas Ibrahim Nur dari Akamigas Balongan. Saya ingin bertanya, kesulitan apa yang pertama kali Abang rasakan saat bekerja karena sertifikasi dan jurusan kuliah itu berbeda? Terima kasih. Tadi siapa namanya? Ibrahim? Ibrahim, Bang. Jurusan? Teknik perminyakan. Oke, angkatan berapa Ibrahim? Angkatan 18, Bang, baru masuk. Oh, baru ya. Oke. Kesulitan saya sih jelas pasti ada kesulitan ya. Yang pertama, nggak cuma dari pekerjaan itu sendiri, tapi dari teman-teman di sekitar. Itu ada yang bilang, "Pis ngapain gitu kan? Lo emang nggak mau ya? Apa sih kan lu tuh teknik perminyakan, terus lu kerja gitu di bagian construction." Ya kita bilang kalau masih construction migas juga, tapi ngapain lu? Passion lu tuh harusnya di pemboran dan di production engineer gitu, bagian ngebor dan lain-lain. Itu beberapa itu jadi kesulitan juga tuh, karena dari faktor teman-teman juga itu biasanya banyak yang bilang seperti itu. Tapi karena saya waktu itu percaya diri dan pede, saya tetap go ahead, saya tetap continue. Itu faktor eksternal. Tapi pada saat faktor internal, itu saya pure benar-benar belajar, dan saya nggak tahu yang tadinya saya pakai baca drawing, baca AutoCAD, atau kayak hal-hal kayak drawing teknik gitu, yang jelas-jelas saya nggak tahu itu, saya nggak pelajari itu di kuliahan saya gitu. Dan software yang kita pakai pun beda. Yang biasanya mereka pakai AutoCAD seri apa gitu, saya di perkuliahan cuma pakai petrofisik dan lain-lain yang untuk hidrokarbon. Nah dari situlah saya belajar lagi dari awal. Mungkin itu nanti bakal jadi kesulitannya di situ ketika kalian bekerja tidak sesuai dengan passion kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, kesulitan itu bakal terasa mudah. Tapi kalau kalian terus memupuk diri kalian dan meyakinkan diri kalian, kalau kalian tuh bisa. Makanya saya belajar lagi dari awal, semuanya dari awal sendiri, cari informasi sendiri dan lain-lain. Koordinasi sama teman-teman, baik itu teman-teman SMA yang tadinya dari orang-orang construction juga saya belajar. Saya belajar dari orang HSE juga gitu. Saya belajar terus komunikasi. Karena awalnya itu saya dimulai dengan membangun relasi sama teman-teman tuh baik. Begitu Ibrahim. Terima kasih Bang, jelas. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibrahim. Untuk peserta selanjutnya yang ingin dipersilahkan. Ada saudara Helmianto, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas Fisya. Tadi pengalamannya menarik sekali. Jadi pada saat libur itu diisi magang gitu ya, Bang? Iya. Itu
pengen nanya Bang, itu kira-kira kan belum waktunya KP gitu atau Ya. magang. Itu prosedurnya gimana Bang ya? Nama Buat siapa tadi? Abang masukin apa gitu ke perusahaannya, ingin magang gitu, ngajuin magang, apa perlu surat pengantar gitu dari kampus atau gimana Bang? Tadi namanya siapa? Saya lupa. Helmi Bang, dari Helmi, angkatan kan? 18 Teknik Perminyakan. Oke, Helmi, pertanyaannya bagus nih. Karena ini beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada saat angkatan saya dulu. Ketika saya angkatan saya, kok mereka bingung ketika kok visa bisa magang gitu kan. Gimana ini magangnya legal apa non legal? Jadi pada saat itu entah regulasinya sekarang masih sama atau enggak. Jadi saya ke prodi, ke bagian Kaprodi waktu itu, saya tuh buat proposal lamaran untuk magang dengan judul yang menyesuaikan dengan perusahaan yang akan saya apply pada saat itu. Terus saya ngajuin ke kampus, ke bagian Kaprodi dulu, teknik perminyakan. Waktu itu masih ada Bu Yuyun kok. Jadi saya koordinasi sama Ibu Yuyun. Terus beliau mau bantu saya karena melihat dengan niat kita baik gitu kan. Kita mau internship. Dan ini bukan kerja praktek, bukan tugas akhir, kita mau magang. Mau magang di perusahaan. Terus karena saya juga nggak mau nanti magang saya ini menjadi ilegal, saya cuma memberanikan diri dengan membawa proposal saya yang saya udah buat ke Ibu Yuyun. Terus saya bilang, Bu, saya mau coba magang nih Bu, saya jelasin di perusahaan ini. Tapi sebelum saya menghadap Bu Yuyun, saya sudah memastikan sebelumnya kalau ketika saya door to door ke perusahaan itu, saya udah tahu posisi yang kosong untuk magang di perusahaan tersebut tuh posisinya apa. Saya sempat datang dulu ke sana, saya mastiin dulu bisa gak kira-kira. Terus yang dibutuhin apa aja. Terus dibilang mintanya cuma proposal yang mau kita ambil di sana, judulnya apa, sama surat pengantar dari kampus. Dari situ baru saya menghubungi dari pihak kampus, dan pada saat itu alhamdulillah pihak kampus kasih saya surat jalan. Dan akhirnya saya balik lagi ke sana, dan besoknya saya udah langsung mulai magang selama kurang lebih 1 bulan. Itu pun sebagai HSE departemen di sana, sebagai safety. Begitu, Helmi. Oh iya Bang, siap Bang. Makasih Bang. Ibu sedikit nambahin boleh? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Tadi yang nanya siapa, Helmi? Iya Bu, Helmi Bu. Oke, Helmi. Jadi kalau untuk pengurusan KP sama magang itu berbeda ya. Kalau KP alurnya nanti itu ada di semester 5. KP ya. Kalau magang boleh silakan. Itu memanfaatkan waktu luang. Waktu ketika libur semester boleh silakan. Silakan ajukan ke prodi, nanti prodi akan bantu membuatkan surat pengantar untuk mengisi waktu luang ya. Beda halnya dengan kerja praktek untuk tugas akhir, itu berbeda. Seperti itu. Silahkan, terima kasih Bu. Datang ke prodi. Ya. Ya Bu. Oke, mantap Helmi pertanyaannya. Dan jelas sudah diperjelas juga sama Ibu Desi selaku Kaprodi kan. Ada lagi yang mau nanya? Ini pematerinya cukup mantap ini. Abang ini jelasin nih. Ayo nanya. Kalau nggak ada yang nanya, biar saya yang nanya nih. Nggak apa-apa Bang, nanya aja lah. Tunjuk aja. Saya nggak nanya sih Bu, saya cuma mau menyampaikan aja kalau saya kangen sama staf-staf kampus, dosen-dosen kampus gitu. Kampus. Saya kangen sekali Bu. Ada yang nanya nih, Kennedy Pasar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Bang. Silakan. Halo ya. Izin bertanya Bang. Iya, silakan. Go ahead. Misal kita mau ini Bang, mau ngelamar kerja ke perusahaan migas nih. Nama dulu sama nih. Oh iya. Abangnya kenal kan yang mana yang nanya? Kalian Nama saya Dede Kurniawan. Oke, dari angkatan 16 Bu. Lanjut Dek. Oke. Ulang ya Bang ya. Ya silakan. Ulang bolak-balik juga masalah. Oke Bang. Jadi ini Bang, kalau misalkan kan kita mau ngelamar nih ke perusahaan migas kan ya. Nah di perusahaan tersebut itu dibutuhkan yang sudah berpengalaman. Nah misal saya punya pengalaman ini Bang, tapi di luar bidang migas, apa itu bisa dicantumin Bang? Atau bagaimana? Terima kasih Bang. Oke.
Bagus sepertinya, Dek. Oke, Sepertinya Bang. saya kenal Dede Kurniawan ini karena namanya nggak asing. Jadi untuk pengalaman tuh, Dek, kalau Iya, saya Bang. pribadi, saya mencantumkan semua pengalaman saya. Sekalipun saya tahu saya melamar di perusahaan migas dan pengalaman sini nggak sesuai, tapi itu bakal bisa jadi bahan pertimbangan perusahaan. Mereka punya penilaian sendiri untuk suatu perusahaan ketika melihat kita berpengalaman. Gitu. Karena kalau kita secara umum melihat, ketika kita hiring orang yang berpengalaman, otomatis dia pernah kerja. Dan otomatis dia pernah koordinasi sama tim yang lain, sama rekan kerja yang lain, gitu, untuk mendapatkan suatu goal, suatu pekerjaan yang mantap, gitu kan, yang bagus, gitu, dapat hasil kerjanya. Jadi nanti bakal ada penilaian juga. Jadi ketika Dede bekerja terus nggak sesuai passion Dede atau nggak sesuai dengan apa yang mau dilamar Dede, itu nggak masalah. Dede cantumkan saja. Karena pengalaman saya seperti itu. Ketika saya melamar menjadi HSE pada saat itu, padahal jelas-jelas di pengalaman saya itu, saya cuman berpengalaman sebagai quality control inspector. Background saya pengalamannya sebagai inspektor. Kurang lebih 1,5 tahun itu menjadi inspektor. Tapi perusahaan punya penilaian lain karena bisa menerima saya gitu, sekalipun enggak sesuai dengan bidangnya. Nah, tapi Dede juga harus punya amunisi lain. Amunisinya apa? Dede tuh bakal bisa berpeluang diterima di perusahaan itu ketika Dede mempunyai sertifikat-sertifikat lain atau dokumen-dokumen yang bisa mendukung Dede ke sana. Gitu. Kayak saya melamar menjadi ASE, sedangkan pengalaman saya menjadi inspektor. Saya nggak semerta-merta melamar menjadi ASE kalau saya nggak punya amunisinya. Karena sama saja ketika saya berperang tanpa senjata, kemungkinan kecil untuk tetap masih hidup. Sekalipun Dede nanti tetap hidup gitu. Kayak gitu. Jadi Dede juga harus punya strategi dan planning nih. Ketika Dede mau lamar, pastikan dulu nih, kira-kira apa yang bisa dijual di sana. Sedangkan untuk menutupi experience saya yang nggak sesuai dengan bidang yang di sana. Sekalipun kalian nggak sesuai dengan sertifikasi yang kalian punya, tapi Dede punya keahlian dalam software ini. Dede punya keahlian dalam skill ini. Begitu, Dek. Bagus, Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Aduh, sangat bermanfaat, Bang. Sangat, Dede juga pertanyaan sangat the best sekali memang. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama, Dek. Hati-hati di jalan. Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Kennedy Pasaribu. Untuk peserta yang ingin bertanya selanjutnya dipersilahkan. Dimas kayaknya mau nanya itu. Dimas? Iya, Bu. Ya, Dimas tidur deh. Dimas tidur jangan. Enggak, Bu. Jelas. Gak ada yang nanya nih? Kan. Udah nggak ada yang nanya? Apa tidur jangan-jangan? Videonya pada tutup semua nih. Iya. Karena memang momen sharing sessionnya itu pas di jam-jamnya tidur siang, Bu. Jadi ngantuk mungkin mereka. Siva, nanya nggak? Jarang-jarang nih kakak yang inspiratif kayak gini nih, yang motivator, inspiratif, enak jelasin. Ayo tanya, udah punya pacar belum, Siva? Kalau enggak saya nanya sama Siva nih. Udah nggak ada yang nanya kayaknya. Jadi kalau memang udah nggak ada yang nanya lagi, buat beberapa tadi adik-adik yang menanya, kayak Gisa Somko, Ibrahim, Helmi, sama yang terakhir itu Dede Kurniawan. Saya dengan senang hati, saya akan mengasih kalian voucher pulsa seharga 50.000 buat tadi masing-masing teman-teman yang nanya, 4 orang tadi. Nanti teman-teman bisa kontak ke bagian admin atau hostnya Yatni, kirim nama lengkap sama nomor handphone kalian. Nanti saya bakal bagi-bagi voucher 50.000 untuk teman-teman free yang udah nanya tadi. Karena terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak. Makasih, Alhamdulillah. Karena kalau seminarnya ini offline dan kita bisa bertatap muka langsung, mungkin saya bisa bagi-bagi sembako kayak Pak Jokowi. Tapi karena ini serba online, jadi saya juga bagi cuma cukup voucher pulsa 50.000 setiap masing-masing teman-teman ini. Jadi nanti teman-teman yang namanya saya sebut, Haji Saso
Tongko, Ibrahim, Helmi, dan Mr. Dede Kurniawan. Tulis nama lengkap dan nomor handphone, infoin ke bagian adminnya Yatmi SMA kami. Oke? Terima kasih banyak Bang Fisya. Ya Bang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang. Mungkin nanti izin untuk connect di LinkedIn-nya aja ya, Mas Fisya. Boleh, mau di-connect dimanapun bisa. Kita connect aja bareng-bareng. Aman itu. Kalau nggak ada yang nanya, kita kembalikan lagi ke moderator. Dipersilakan. Iya. Ya. Terima kasih kepada peserta yang telah bertanya dan nanti mengikuti acara ini. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Dian Hanif Setiarso. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum menutup acara sharing season kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah penyakit yang sedang mewabah ini. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu lah kami dapat melaksanakan acara sharing session pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara yang kami laksanakan pada hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami, berikan kami kekuatan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Berikan mereka kesehatan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, dan berkahilah hidup kami, ya Allah. Allahumma inna saluka salamatan fid din wa ifatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kapok kalau diundang adik-adiknya lagi. Ya Bu, saya juga senang sekali bisa jadi sama adik. Jadi kalau ada yang offline, monggo datang ke kampus ya. Siap Bu. Sama-sama Ibu Desi. Makasih. Udah gini gimana? Foto dulu. Terima kasih atas doa yang dalam pembawaan acara ini, saya membuat kesalahan dalam hal penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.